Pak Cakrawiyata, Iya. bagaimana Anda pertama kali mengenal keris dan kapan mulai tertarik keris? Lalu apa yang Anda dapat dari keris yang Anda lihat itu? Oke, saya itu sebetulnya orang Jogja, Mas. Saya lahir di Jogja 48 tahun yang lalu. Ibu saya orang Jogja kota, ada terah dari keraton. Kalau orang tua saya sebetulnya lahir di lereng Gunung Merapi, di Magelang situ ya, di Muntilan Magelang situ. Sebagai orang Jogja tentunya pada dasarnya sudah dekat dengan keris ya. Jadi memang saya menemukan pertama kali tosan aji itu di rumah yang saat ini diwariskan kepada orang tua saya, itu adalah tombak. Ada 4 tombak yang saya, kakak dan sepupu sangat familiar dari kami kecil. Kenapa? Karena cerita-cerita dari Om itu agak serem tentang tombak ini. Jadi ini di kami itu sudah kami kenal lah dengan tombak 4 itu. Saya belum ada ketertarikan di situ, bahkan malah ketakutan waktu itu di zaman kecil saya. Nah kemudian background pendidikan saya mechanical engineer. Saya suka hal-hal yang menarik seperti itu ya, yang cowok banget ya. Pada awalnya saya suka olahraga, saya menyenangi olahraga. Saya adalah atlet dari saya SMP sampai saya terakhir di PON 96. Nah dari situ karena saya suka senjata waktu itu, akhirnya saya mulai menyukai pisau dan sebagainya. Nah kemudian saya menaruh perhatian yang khusus terhadap keris. Kemudian waktu di Jogja saya ketemu dengan sahabat lama saya, itu saat pertama kali saya mendapatkan keris. Keris Luk 11 Sabu Inten. Begitu saya memiliki keris itu, ada perasaan yang berbeda yang saya rasakan, sensasinya. Kok bentuknya indah, lucu, dan sebagainya. Nah, dari ini adalah awal mula saya mendalami tentang berkerisan. Saya mencari literatur, saya mencari buku, kemudian di internet sudah ada waktu itu, tetapi tidak sebanyak saat ini. Nah, dari situ kemudian saya mulai bertanya-tanya, wah sebetulnya dari keluarga ada apa enggak sih? Harusnya ada tombak, ada keris. Dan saya bertanya kepada salah satu om saya, sebetulnya eyang buyut saya itu ada enggak? Oh ada ternyata, dan itu dia pegang dan tidak begitu dipelihara. Akhirnya saya pelihara sampai saat ini. Kemudian beliau bercerita, sebetulnya eyang buyut saya itu punya beberapa keris. Dulu dia pejabat gitu, bupati di Bantul gitu ya. Dia punya beberapa keris dan sebelum dia wafat, dia ingin mewariskan hartanya kepada anak-anaknya. Pilihannya adalah tanah, rumah, dan beberapa keris. Lucunya ada beberapa Pak D itu memilih keris dibandingkan dengan tanah atau rumah. Nah ini membuat saya terkejut. Loh, kok ada orang lebih menghargai keris dibanding tanah dan rumahnya? Nah ini yang akhirnya saya dalami lagi, berarti keris seperti apa itu? Nah dari ini saya kemudian mulai belajar, mulai menggemari keris, dan mulai mencari teman-teman yang lebih paham tentang keris terlebih dahulu. Dan ini mulai saya temukan di Jakarta. Saya ikut beberapa komunitas dan paguyuban, dan dari situ saya baru memahami tentang pemahaman yang sangat berbeda dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Gitu. Ternyata yang selama ini di masyarakat tentang pemahaman tentang keris itu adalah syirik, angker, mistis, itu hanya benar-benar satu sudut pandang yang sangat kecil dari pemahaman keris tentang keseluruhannya. Nah, berarti PR kita adalah meluruskan pandangan yang salah ini kepada generasi muda. Nah, ini men-trigger saya untuk berbuat sesuatu untuk teman-teman generasi muda. Saya berpikir, apa yang saya bisa? Saya waktu itu hobinya fotografi, memang dari SMA saya suka fotografi. Akhirnya saya mengajak teman-teman fotografi untuk motret keris, bendanya, karena memang indah, kemudian masyarakatnya,
pakai baju Jawa dengan keris. Kemudian kegiatan di bengkel keris, penempaan keris. Karena di saat penempaan keris itu kalau difoto dengan slow speed itu keren banget. Itu pijaran apinya itu kalau difoto itu sangat keren dan itu membuat teman-teman fotografi sangat senang. Dan mulai dari situ berkembang tuh. Mereka sharing di sosial media tentang foto-foto besalen, baik itu di Jakarta, di Jogja, di Solo, di Madura, itu banyak mulai foto-foto tentang keris. Akhirnya saya berkesempatan juga bicara di forum pekerisan, tetapi mengenai fotografi keris. Itu di saat lomba estetika keris memperebutkan Piala Raja di tahun 2011. Itu saya bersama sahabat saya Mas Branko Windu, itu kami bicara tentang fotografi keris. Yang tidak kami sangka ternyata animonya cukup besar. Jadi yang selama ini mereka tidak melihat fotografi keris, itu ternyata mereka sekarang mulai sharing tentang foto keris dan sebagainya. Nah ini berkembang. Sampai akhirnya kami bikin lomba foto tetapi khusus tentang budaya, khususnya kami memperhatikan khusus di keris. Lomba ini cukup meledak, diikuti dari seluruh Nusantara, bahkan teman-teman kami yang ada di Singapura dan Malaysia, mereka mengirimkan foto, dan fotografer profesional pun juga banyak yang mengirimkan foto. Nah kemudian bagaimana caranya ini supaya sampai ke masyarakat? Pemenang lomba foto itu kami pamerkan tidak di museum, tidak di galeri, tetapi di pasar. Yaitu kami pilih adalah Tamrin City. Di Selasar Tamrin City, kami bikin beberapa hari lomba pemenang lomba foto sekaligus pameran keris dan bazar keris. Nah, tentunya karena di pasar animo orang banyak gitu ya, di mall gitu animo banyak, orang-orang pada banyak bertanya. Dan teman-teman kami yang bazar, yang ikut bazar dan pameran itu jadi seperti penyuluh memberitahu tentang apa keris itu, dan itu sangat menggembirakan kami. Terutama setelah media massa menaruh perhatian khusus. Itu di media Kompas 1 halaman penuh, Jakarta Post juga 1 halaman penuh, sehingga ini menjadi acara tahunan sejak saat itu. Tidak berhenti di situ saja. Para teman-teman pecinta keris komunitas ini, kami berkumpul dan membentuk suatu perkumpulan namanya Astajaya. Itu khusus untuk mensupport Museum Pusaka di Taman Mini. Karena Museum Pusaka ini sudah berdiri lama dan kami rasa ini harus kami angkat bersama-sama. Gitu, butuh bantuan teman-teman bersama untuk mengangkat ini. Kemudian dapat tanggapan positif dari direksi Taman Mini, kami diberi lahan di samping dan kami dirikan Besalen Pusaka, yaitu bengkel tempat tradisional yang pertama, bukan pertama, sekarang satu-satunya. Dulu ada di Anjungan Jogja, kemudian kami teruskan di Museum Pusaka. Dan ternyata animo dari teman-teman dan pejabat itu sangat positif. Kami didukung oleh direksi, juga Gusti Bendoro Pangeran Haryudiningrat, Pangeran dari Keraton Jogja juga mendukung kami. Akhirnya Besalen itu diresmikan 25 November 2017. Dan pada saat peresmian itu bersamaan kami mengundang wayang kulit Mas Dalang Catur Benyek membawakan Diponegoro. Dan kami juga melaunching media elektronik namanya Keris News di hari yang sama untuk memasyarakatkan informasi yang benar tentang pekerisan. Banyak tamu-tamu yang datang dan ini sangat menggairahkan dunia pekerisan saat itu. Dari situ kegiatan-kegiatannya lain berlanjut. Ada sarasehan, ada pelatihan, kemudian juga ada tamu-tamu dari sekolahan itu datang ke sana dan kami hadir mendukung Museum Pusaka. Setelah saya mendalami pekerisan, untuk pribadi saya sendiri, keris ini menjadi media untuk refleksi diri buat saya. Gitu. Jadi keris ini
bisa dipakai sebagai media untuk berhenti sejenak. Berhenti sejenak dan kita bertanya kepada diri sendiri. Apa kabar dari kita, apa kabar pikiran kita, dan sebagainya dengan memperhatikan keris. Karena di situ terdapat pesan-pesan tersembunyi, apalagi jika itu datang dari leluhur kita. Begitu. Sebetulnya makna hidup kita itu apa? Manfaat kita bagi orang lain itu seperti apa? Itu bisa men-trigger suatu awareness yang baru terhadap setiap orang. Gitu. Itu satu ya. Jadi pengalaman spiritual lah yang saya dapatkan. Kemudian yang lainnya adalah tentunya teman, networking dan sebagainya ya. Karena begini, di pekerisan itu di saat orang bicara budaya, di saat orang bicara keris, itu trust langsung terbentuk. Kami saling percaya dan di kalangan pekerisan itu orang rata-rata sudah copot pangkat, copot jabatan, dan kami semua sama. Kami semua adalah manusia, ciptaan Tuhan, dan kami berinteraksi membicarakan tentang values masing-masing nah ini saya banyak sekali mendapatkan teman-teman baru di pekerisan, dari jenderal sampai hansip, dari pedagang sampai pengusaha. Ini yang bisa didapatkan, dan mencari teman yang bisa dipercaya ini kan tidak mudah. Teman-teman semua tahu ya. Kalau kita cari musuh mah langsung gampang gitu ya. Tapi mencari teman, sahabat baru itu tidak mudah. Nah, ini hanya bisa salah satu yang bisa didapatkan dari kegiatan pekerisan. Melihat semua ini, kami semua tuh tergerak untuk memberikan pemahaman yang baru terhadap generasi muda. Karena UNESCO sudah mengakui keris itu sebagai warisan dunia, itu bukan dari fisik kerisnya, tetapi dari nilai-nilai yang tak benda, intangible values-nya, seperti itu. Salah satunya ada yang saya sebutkan tadi. Nah, bagaimana caranya mewariskan? Bukan keris itu ada kemudian hanya ada di museum ya, tetapi nilainya ini yang harus kita tularkan terus. Jika generasi muda melihat keris itu hanya dari sisi negatifnya, berarti PR kita masih besar. Seperti itu. Nah, di era digital ini, saya rasa percepatan untuk sosialisasi tentang keris ini bisa dilakukan dengan jauh lebih cepat dibanding senior-senior kita beberapa puluh tahun yang lalu. Baru saja saya membantu teman-teman dari Junior Chamber International dan Kadin itu membuat webinar internasional. Itu pesertanya dari Thailand, Filipina, Singapura, Malaysia, dan sebagainya. Dan setelah saya share bahwa keris itu ada di Patani, Thailand Selatan, di Malaysia tentunya, di Singapura itu masih ada jalan keris, kemudian di Brunei, di Mindanao, Filipina, itu kerisnya bagus sekali, Sundang, dan sebagainya. Beberapa dari mereka terkejut. Oh, ternyata ada juga. Nah, kesamaan ini sebetulnya bisa dipakai untuk persahabatan antar negara. Jadi banyak sekali yang bisa dimanfaatkan dengan media keris ini. Saya harap informasi yang benar ini bisa dipercepat kepada generasi muda yang sangat kreatif, sehingga kita bisa kembali menemukan jati diri bangsa kita di dalam luk keris itu. Luk keris itu seperti rantai DNA jati diri bangsa. Saya melihatnya seperti itu.